Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore yang cerah ini kita bersama-sama di dalam kegiatan kajian bulan Ramadan MBJ NU Kecamatan 10 pada hari yang kedua. Semoga kegiatan kita selama hari kedua ini dipenuhi dengan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalani puasa ini dengan sempurna, mendapat ridho Allah dan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para nahdiyin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab yang bertema tentang tawasul. Di dalam kitab ini berisikan tentang hujah-hujah atau dalil-dalil yang menguatkan amaliyah-amaliyah yang selama ini warga Nahdiyin amalkan, yang selama ini kita laksanakan bersama-sama. Mari kita bersama-sama memulai kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaidillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sumaila jami'i muasin ahdatil ulama, khususan hadratul syekh Masyarif wa saikhana Khalil min adalati magalat wa jami'i masyaikh ahdatil ulama wa usulihim wa furu'im baswajim mudradim wa bil khusus ilal musannif kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Ali Maksum Rapak Jogja. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, seluruh warga Nahdiyin Nahdiyat yang dirahmati oleh Allah, kita memiliki kebiasaan di dalam amaliyah keagamaan, yaitu yang namanya tawasul. Tawasul ini bahasa sederhananya adalah wasilah. Wasilah atau perantara kepada sesuatu yang kita harapkan untuk keberhasilannya. Tetapi di dalam hal ini adalah wasilah kepada para nabi, para rasul, agar kita bisa lebih dekat atau hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apakah wasilah atau tawasul ini sampai? Ini loh yang menjadi pertanyaan umum, terutama bagi kalangan di luar Nahdiyin. Sehingga pada kesempatan ini di dalam kajian bulan Ramadan, mungkin lebih eloknya saya mengangkat materi ini sebagai materi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut Tawassuli. Kitab ini menjelaskan tentang tawassul. Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Ali Maksum Rapiak Jogja. Beliau adalah menantu dari Kiai Al-Munawir Rapiak Jogja. Selain itu, beliau termasuk
salah satu Rois Am PBNU pada tahun 1981 sampai 1984, dan beliau adalah ulama Nahdlatul Ulama yang menjadi perintis, yang menjadi pencetus Nahdlatul Ulama kembali kepada kitohnya, yaitu kitoh 1926, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, sosial, kemasyarakatan. Sebab sebelum tahun tersebut NU merupakan organisasi politik praktis. Dia merupakan salah satu kontestan partai politik yang sama-sama berjuang di dalam pemerintahan. Mari kita lanjutkan. I'lam anna tawassula bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i wa anis solahi jaizun bal mandubun. Ketahuilah bahwasanya bertawasul atau berwasilah melalui para nabi, para rasul, para wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh itu hukumnya boleh, jaiz. Bahkan bertawasul ini menjadi amaliyah yang disunahkan, sehingga kita sudah mengetahui bahwanya setiap kita memulai doa kita melakukan tawasul, baik itu pada Rasul, sahabat, orang-orang soleh, dan yang lainnya. Wa huwa bimakna du'ai wa su'ali minallahi ta'ala. Tawasul ini adalah kata yang memiliki makna doa ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bijahihim ladaihi, dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tahu bahwasanya para nabi, para rasul, para aulia dan orang-orang soleh adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga mereka kita jadikan sebagai jalan kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawajjuhi ilaihi bi hurmatihim indahu, dan bagaimana kita bisa mendekatkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan mereka, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah di sisi Allah. Kama qala Syekhuna Abdullah Zainid Dimawi ghafarahu lahu wa rahimahu. Kiai Abdullah Zainid Dimari pernah mengatakan, wa qala al-alamah as-subki rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, dan juga Imam Subki menyatakan bahwasanya yahsunu at-tawassul bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, melakukan tawasul menggunakan atau melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rabbihi, untuk sampai kepada Allah. Ini baik, bagus, pas dan mantap. Wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati, dan hukum kebolehannya, bolehnya bertawasul dan kebaikannya bertawasul ini merupakan perkara yang sudah kita ketahui secara umum, orang sudah tahu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Likulli bidinin al-ma'rufati, bagi setiap pemeluk agama Islam.
secara umum orang tahu bahwa bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW ila hadratin Nabi Mustafa ini adalah suatu perkara yang sudah umum. Min fi'alil anbiya'i wal mursalin, dan termasuk dari bagian amaliyah para nabi dan para utusan. Wasyaris salafi, dan termasuk perbuatan atau tingkah laku ulama-ulama salaf as-solihin yang soleh. Jadi ternyata tawasul ini adalah perkara yang sudah lumrah, yang sudah biasa diamalkan oleh para nabi, para rasul, bahkan orang-orang salaf terdahulu. Wal ulama'i wal awamina minal muslimin, termasuk para ulama dan orang-orang awam dari golongan orang-orang muslim. Jadi tidak perlu susah, tidak perlu galau bahwa tawasul ini adalah amaliyah yang memang benar-benar diajarkan oleh Nabi kita dan juga diamalkan oleh para nabi, para rasul terdahulu. Walam yunkirhu ahadun minas salafi wal khalafi, dan belum ada seorang pun yang melakukan penentangan, pengingkaran terhadap tawasul ini. Minal adyani, dari para pemeluk agama, yaitu umat Islam. Wala sami'a bihi min zamanin minal azmani illa Ibnu Taimiyah, dan belum pernah didengar dari zaman ke zaman kecuali adanya pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyangkal, yang membantah tentang tawasul. Fa innahu angkarahu, sesungguhnya Ibnu Taimiyah mengingkari adanya tawasul. Perlu diketahui, Ibnu Taimiyah ini adalah ulama yang masuk di dalam golongan ad-dhahiriyah. Jadi di dalam pembagian golongan firqah-firqah dalam Islam itu ada golongan namanya ad-dhahiriyah. Mereka adalah golongan yang mentafsirkan Al-Quran dan hadis secara harfiah, letterleks, apa adanya. Sehingga apa? Sehingga Ibnu Taimiyah menyatakan tawasul ini sebagai amaliyah yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita lanjutkan. Wa innahu angkarahu wa inkaruhu litawasili qaulun wa lam yaqulul alimun qablahu. Pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap amaliyah tawasul ini adalah pendapat yang belum pernah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi sebelum Ibnu Taimiyah amaliyah ini sudah dilaksanakan. Tetapi ketika Ibnu Taimiyah ini menjadi ulama, dia menyatakan bahwasanya tawasul ini adalah amalan yang bertentangan. Sehingga beliau menyatakan ini di beberapa masjid-masjid di masanya. Waqad alafa kasirun min ajilla'il ulama ahli sunnati, dan sungguh banyak sekali ulama-ulama besar dari golongan Nahdlatul ulama dari golongan ahli sunnah wal jamaah telah mengarang banyak kitab fi jawazi dalika, di dalam kebolehan melaksanakan tawasul. Kutuban mustaqillatan wa basatu fiha adillatan, di mana di dalam kitab-kitab itu sudah disampaikan banyak sekali dalil-dalil yang menguatkan tentang tawasul. Wa nahnu ma'asyira ahli sunnati, sedangkan kita, wahai para warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya yang berpaham ahli sunnah, la na'taqidu taksiran wala khalqan wala ijadan
wala idaman wala naf'an wala darran illa lillahi. Sesungguhnya kita meyakini yang memberi pengaruh, yang memberi efek, yang memberi dampak bukanlah ciptaan, bukanlah perwujudan, bukanlah kemanfaatan, dan bukan juga bahaya yang ditimbulkan, kecuali semuanya itu berasal dari Allah. Semuanya berasal dari Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wala na'taqidu taksiron, dan kita tidak juga meyakini pengaruh wala naf'an wala darran linabiyyi, yang memberi manfaat dan memberi bahaya itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu pula Nabi, wala li ghairihi, dan juga selain Nabi, minal ahya'i wal anwati, dari golongan orang-orang hidup dan orang-orang yang telah mati. Fala farqa bitawasuli bin nabiyyi, begitu pula di dalam tawasul kepada Nabi SAW wa ghairihi, dan lainnya Nabi Muhammad SAW, minal anbiya'i wal mursalin, dari golongan para nabi dan para utusan. Salatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in. Jadi semua hal pada hakikatnya secara keyakinan tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang memberi efek, kecuali hanya milik Allah. Termasuk tawasul juga, semuanya milik Allah. Wakada, dan demikian pula bil auliya'i wassolihin, termasuk kita bertawasul pada orang-orang yang soleh, para wali. Wala farqa baina kaunihim, dan tidak pula dengan kedudukan mereka ahya'an wa amwatan, pada waktu mereka hidup ataupun mati. Li'annahum la yakhluquna syai'an, karena sesungguhnya mereka semua tidak pernah mencipta. Ini dasar akidah, bahwa yang memberikan asar, yang memberikan pengaruh hanyalah Allah, yang lain tidak. Ini secara keyakinan. Walaisa lahum taksirun, dan mereka juga tidak memberikan dampak asar, memberikan efek fisyai'in kepada sesuatu. Tapi perlu diperhatikan, tapi perlu diingat, wa inna ma yutabarraku bihim likaunihim, dan sesungguhnya diambil keberkahan dari mereka semua. Jadi mengambil berkah dari mereka semua itu perlu, likaunihim ahibba Allahi ta'ala, karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Benar mereka tidak memiliki efek apapun dalam keyakinan, tapi ingat, mereka adalah orang yang menjadi kekasih Allah. Mereka memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah. Wa ammal khalqu wal ijadu, adapun penciptaan dan perwujudan, wal idamu wan naf'u, pentiadaan dan memberikan manfaat, wa darru, dan memberikan bahaya, fa innahu lillahi wahdahu la syarikalah, sesungguhnya semua itu hanyalah Allah yang memiliki. Allah yang membuat orang sakit, Allah yang membuat orang sembuh, Allah yang mengabulkan segala sesuatu, dan Allah juga yang mengagalkan sesuatu. Jadi taksir atau yang memberikan efek, memberikan dampak adalah Allah. Wallahu khaliqu kulli syai'in, dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Wal mu'assiru wal mujidu hakikatan wallahu ta'ala, sesungguhnya yang memberi eses, yang memberi efek, dampak, asar, yang mewujudkan pada hakikatnya adalah Allah. Ini adalah dasar keyakinan kita sebagai warga Nahdiyah atau warga NU. Wa bidzalika sabata anna tawasula bil anbiya'i wal auliya'i amrun mustahabbun, dan karena itulah kegiatan tawasul kepada para nabi, para rasul, para wali-wali Allah ditetapkan sebagai amalia sunnah. La sabila liingkarihi, tidak ada kata untuk mengingkari
kegiatan tawasul ini. Li'annal mad'wa wal mas'ula, karena sesungguhnya orang yang zat yang dimintai atau zat yang diminta huwa ta'ala, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fi'la wala tasarrufa lil mutawassili bihi, dan tidak ada perbuatan ataupun hal-hal yang berpaling kepada orang yang ditawasuli. Wa inna ma huwa istitafun wa du'aun minallahi, sesungguhnya tawasul ini adalah amaliyah yang sifatnya memohon belas kasih, berdoa, meminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Ini dasar dari memahami tawasul. Wa tawajjuhun ilaihi, dan hanya menghadap kepada Allah, bimanzilatin wa barakati dalikal abdil muqarrabi, dengan kedudukan, dengan posisi, dengan barokah dari hamba yang memiliki kedekatan dengan Allah. Alladzi huwa min ahbabihi wa auliyaihi, karena hamba itu termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi tawasul ini secara dasar ini dikembalikan pada keyakinan kita bahwa tidak ada yang memberikan efek, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam prakteknya tawasul ini dilaksanakan disebabkan adanya kedudukan yang mulia dari para wali Allah, para nabi Allah, para rasul Allah di sisi Allah. Di situ kita diajarkan untuk mencari barokah, mencari berkah dari beliau semua. Jadi tawasul ini adalah amaliyah yang sepatutnya tetap kita lestarikan, tetap kita amalkan. Walaisa dzalika min ibadi ghairillahi fi syai'in, dan tawasul bukan termasuk dari amaliyah yang menyembah kepada selain Allah. Jadi dia adalah bagian ibadah kepada Allah. Demikian yang bisa kita pahami tentang tawasul. Jadi kita tidak perlu susah, tidak perlu galau. Ada kata orang mengatakan tawasul tidak sampai. Di logika saja, tawasul itu ibarat orang kirim sesuatu. Kirim sesuatu itu kalau kembali berarti barang itu tidak sampai pada orang yang kita kehendaki. Tapi nyatanya barang itu tidak kembali, berarti barang itu sampai. Bahkan logika sekarang sangat sederhana sekali. Dengan pengiriman online itu menunjukkan bahwa tawasul lantaran itu adalah hal yang sungguh bisa dilogika. Summa lam, dan ketahuilah anna tawasula bin nabi sallallahu alaihi wasallam jaisun fi kulli halin qabla khalqihi wa ba'da khalqihi fi muddati hayatihi fid dunya wa ba'da mautihi. Ketahui bahwa tawasul ini, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW adalah amaliyah yang sifatnya jaiz, boleh dalam setiap keadaan, baik sebelum Nabi dicipta ataupun Nabi telah tercipta, baik Nabi ketika hidup ataupun Nabi sesudah wafat. Fi muddatil barzakhi wa badal ba'si, baik di alam kubur ataupun masa setelah kebangkitan. Fi asaratil kiamati, di pelataran hari kiamat. Wal jannati, dan di surga. Wa huwa ala salasati anwa'in, dan macam-macam bertawasul ini ada beberapa macam. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya bahwasanya tawasul ini boleh dan ada beberapa cara tawasul yang akan disampaikan di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditaklif oleh Kiai Haji Maksum Ali Rabiah Jogja. Semoga bermanfaat.
Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq dengan penutup Fatihah. Semoga barokah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.